Hari ini, mari kita meluangkan waktu pada hari Sabat yang kudus ini untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Keselamatan diberikan melalui ketaatan. Mari kita menyadari sekali lagi betapa berharga dan indahnya ketaatan pada firman Tuhan. Bapa datang ke bumi ini sebagai manusia dan meninggalkan pesan terakhir ini sebelum dia naik ke sorga. Jika kamu mendengarkan ibu, kamu akan mendapatkan roti bahkan selama kamu tidur. Meskipun 37 tahun sudah berlalu, saya tidak bisa melupakan pesan ini. Jika kita menyimpulkannya, pesan ini berarti bahwa kita harus menuruti ibu, bukan? Dalam firman-Nya terkandung ajaran, jika kamu mendengarkan firman ibu dan menaatinya, banyak hal baik yang tak terduga akan terjadi. Sejak saat gereja kita tumbuh dari Sion kecil menjadi gereja besar di seluruh dunia seperti sekarang, ajaran dan perkataan ibulah yang selalu memimpin kita. Melalui ajarannya, Injil ini telah disebarkan ke seluruh dunia. Ketika kita mengikuti firman yang diberikan oleh ibu, pekerjaan Injil di Asia, Eropa, Afrika, Oseania, Amerika Utara dan Selatan, dan di Korea dicapai dengan baik. Namun, ketika kita berpikir, aku tahu bagaimana cara melakukan ini, atau aku pikir aku bisa melakukan ini, pemberitaan Injil mungkin akan terlambat atau berhenti sama sekali. Oleh karena itu, kita harus mengikuti pimpinan Bapak dan Ibu kemanapun mereka menuntun kita sampai akhir dan berlari menuju jalan keselamatan dan menyelesaikan pekerjaan Injil. Mari kita pikirkan apa yang terjadi pada hari pemilihan umum. Pada hari itu, Anda bisa mengevaluasi setiap calon dan kemudian memilih satu. Sebelum Anda memilih, Anda memeriksa seberapa banyak seorang calon bisa membantu rakyat dengan memeriksa kebijakan dan kepribadian mereka. Anda pasti akan mengevaluasi semua hal ini sebelum memberikan suara Anda. Dengan cara yang sama, siapakah calon yang paling memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Jika ini dipilih di antara 7,8 miliar orang seperti apa yang akan mengumpulkan suara terbanyak untuk masuk ke kerajaan sorga? Di atas segalanya, saya percaya bahwa orang yang mengumpulkan suara terbanyak adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan kemanapun dia memimpin kita. Itu bukanlah pendapat pribadi saya, tetapi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jika para malaikat di sorga yang memberikan suara, mereka semua akan memberikan suara mereka. Jika ada si A, si C, standar apa yang akan digunakan para malaikat untuk memilih satu di antara 3 orang itu sebagai orang yang paling tepat? Di antara persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, apa yang paling penting yang akan ia periksa? Bukankah seberapa baik mereka mempraktekkan ajaran Tuhan? Siapakah mereka yang mengikuti ajaran Tuhan? Bukankah para malaikat akan memeriksa hal-hal ini? Ada banyak ajaran yang dicatat dalam Alkitab. Di antaranya ada tentang ketaatan. Beberapa orang benar-benar menaati firman Tuhan, dan beberapa orang lain menaati Tuhan awalnya, tetapi berubah hatinya dan tidak menaati Tuhan. Dalam kasus lain, ada orang yang setengah patuh dan setengah tidak patuh. Dalam kasus keempat, beberapa tidak taat dari awal sampai akhir. Keempat jenis ini dicatat dalam Alkitab. Jadi, hari ini, mari kita mempelajari yang mana dari keempat jenis orang ini yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga.
Salah satu ajaran terakhir Bapa adalah, jika kamu mendengarkan Ibu Surgawi, kamu akan mendapatkan roti, bahkan selama kamu tidur. Banyak hal baik yang tidak kamu duga akan terjadi. Gereja Tuhan kita tumbuh dari sebuah gereja rumah kecil menjadi gereja-gereja di seluruh dunia di bawah ajaran Bapa dan Ibu Surgawi yang penuh karunia. Semua ini adalah hasil baik dari Injil yang terjadi ketika kita mengikuti ajaran Tuhan. Di antara ajaran-ajaran dalam Alkitab, mari kita buka Ulangan pasal 8 dan mempelajari tentang kehendak Tuhan mengenai ketaatan. Mari kita baca Ulangan pasal 8 ayat 1. Pasal 8 ayat 1 kita baca. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Perintah siapakah yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perintah Tuhan. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita bisa memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada kita. Berbicara secara rohani, tanah Kanaan dalam Perjanjian Lama mengacu pada kerajaan sorga. Sudah ada sejarah mereka yang menaati Tuhan dan yang tidak menaati Tuhan. Dan juga ada kasus di mana separuh menaati dan separuh tidak menaati, atau kasus mereka tidak menaati dari awal sampai akhir. Semua kasus ini terlihat dalam perjalanan orang Israel ke Kanaan. Dalam proses memasuki kerajaan sorga, kita bisa menemukan kasus-kasus di mana umat Tuhan setengah patuh dan setengah tidak patuh, atau kasus di mana mereka mungkin 100% patuh pada awalnya, tetapi tidak lama kemudian mereka jatuh ke dalam pencobaan atau kehabisan minyak iman dan menjadi tidak taat 100%. Menurut kitab Ulangan, semua peristiwa ini adalah gambaran dan bayangan di mana Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan ajarannya sampai waktu kita memasuki Kanaan dan bahkan setelah kita memasuki Kanaan. Mari kita lihat ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan melakukan apa? Tuhan mencobai mereka tentang apa selama 40 tahun. Dari waktu ke waktu selama 40 tahun, Tuhan menguji orang Israel dalam berbagai hal dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Hal inilah yang ingin Tuhan ketahui dari mereka. Berapa lama Tuhan mencobai mereka untuk mengetahui apakah mereka menaati perintahnya atau tidak, yaitu apakah mereka taat atau tidak kepadanya? Dikatakan bahwa Tuhan mencobai mereka terus-menerus sampai hari mereka memasuki Kanaan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa seluruh perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah periode ketika Tuhan sedang menguji ketaatan dan ketidaktaatan mereka. Hari ini, kita sedang berjalan di padang gurun keimanan. Oleh karena itu, bahkan dalam proses menjalani kehidupan iman, kita bisa mengatakan bahwa sampai hari kita masuk ke sorga, Tuhan akan menghakimi antara mereka yang taat dan mereka yang tidak menaati firman Tuhan, serta mereka yang mengikuti dan mereka yang tidak mengikuti. Mari kita melihat setiap kasus ini satu persatu. Mari kita baca Wahyu pasal 14. Mari kita baca firman dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desa air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat
Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Tidak satu pun dari orang-orang yang di sini memiliki kepribadian yang khusus. Mereka hanya memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepada anak domba. Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Artinya mereka menaati firman dan ajaran Tuhan dengan iman yang 100%. Rasul Yohanes melihat hal ini dalam penglihatan dan menulis tentang orang-orang ini di dalam Alkitab dengan berkata, mereka ditebus dari bumi. Mereka mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Itu berarti mereka memiliki ketaatan yang mutlak. Tidak ada bedanya bagi mereka apakah itu siang atau malam, apakah mereka berada di gurun atau di oasis. Mereka tidak peduli dengan lingkungan atau kondisi sekitarnya. Di sini, yang paling penting adalah hubungan antara anak domba dan orang-orang kudus. Ketika kita melihat syarat kewargaan sorgawi yang telah menerima keselamatan dan memasuki kerajaan sorga melalui Wahyu pasal 14, kita bisa melihat mereka menganggap ajaran Tuhan sebagai sesuatu yang mutlak dan iman mereka menuntun mereka untuk menaati firman Tuhan dengan murah hati. Mari kita lihat kasus lain. Melalui kitab Yeremia pasal 34, kita bisa melihat kasus seseorang yang pada awalnya taat tetapi kemudian setelah beberapa saat tidak taat karena ia berubah pikiran. Mari kita lihat Yeremia pasal 34 ayat 8. Pasal 34 ayat 8 kita baca. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya, bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui lalu melepaskan mereka. Raja Zedekia dan semua orang Israel bertekad untuk hidup sesuai dengan perjanjian dan hukum Tuhan. Dalam Taurat dikatakan, jika seorang budak Ibrani melayani kamu, kamu bisa menjadikan orang itu sebagai budak selama 6 tahun, tetapi pada tahun ke-7, kamu harus melepaskan orang itu. Ini adalah hukum Tuhan yang dicatat dalam kitab Ulangan. Sampai saat itu, terlepas dari hukum, orang Israel menjadikan mereka sebagai budak tidak hanya selama 6 tahun, tetapi 7 tahun atau bahkan 10 tahun. Selama pemerintahan Raja Zedekia, dia menyadari bahwa ini adalah bagian dari hukum Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, kemudian dia bertekad untuk mematuhinya. Pada akhirnya, dia dan orang-orang membebaskan semua budak. Namun, tidak lama kemudian, mereka berubah pikiran. Mereka mengambil kembali budak yang telah mereka bebaskan dan memperbudaknya sekali lagi. Karena itu, mereka dikutuk oleh Tuhan dan banyak bencana menimpa mereka. Mari kita lanjutkan membaca. Mari kita baca ayat 10. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui, lalu melepaskan mereka. Di sini dikatakan bahwa mereka setuju. Pada awalnya, mereka mematuhi hukum dan membebaskan budak sesuai dengan ajaran Tuhan. Namun, apa yang terjadi di ayat 11? Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran. Tidak lama kemudian mereka berpikir, mengapa kita melepaskan budak kita? Mereka sudah mengerjakan banyak pekerjaan di rumah. Mereka sudah menggarap semua ladang. Sulit bagi mereka untuk melakukan semuanya sendiri tanpa budak.
Mari kita baca ayat 11 sekali lagi. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Ayat 12. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Ayat 15. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Mari kita baca ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu tidak mendengarkan aku, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Jika Anda terus membaca sampai ayat 22, Anda akan menemukan bahwa Tuhan mengutuk mereka dengan kehancuran dan hukuman. Mari kita baca Ulangan pasal 15 ayat 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Hukum ini tercatat sebagai salah satu hukum Tuhan. Ada tertulis, jika seorang Ibrani bekerja padamu selama 6 tahun, kamu harus membebaskannya pada tahun ke-7, meskipun dia telah menjadi budak selama 6 tahun. Raja Zedekia dan seluruh rakyatnya setuju untuk menuruti kehendak Tuhan. Ketika mereka memutuskan untuk melepaskan budak mereka, mereka seharusnya membiarkan mereka pergi. Namun, pada awalnya, mereka melepaskannya. Tetapi, setelah beberapa saat, mereka memperbudaknya sekali lagi. Dengan kata lain, mereka mematuhi perintah Tuhan pada awalnya, tetapi kemudian mereka tidak mematuhinya. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, karena kamu tidak melakukan firman-Ku, penyakit sampar, kelaparan, dan kecelakaan menimpamu, dan kamu akan diserahkan kepada pedang musuhmu. Tuhan memberitahukan mereka tentang akibat dari ketidaktaatan mereka. Dalam Wahyu pasal 14 dikatakan, mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ini adalah ketaatan mutlak. Di dalam Yeremia pasal 34, orang-orang taat untuk sesaat dan kemudian mereka tidak taat. Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan memberkati orang-orang seperti ini. Dikatakan bahwa Dia akan menghancurkan mereka semua, dan firman itu tertulis sampai ayat 22. Selanjutnya, mari kita lihat 1 Samuel pasal 15. Mari kita lihat kasus yang lain, yaitu kasus Raja Saul yang setengah taat dan setengah tidak taat. Mari kita lihat kesimpulan seperti apa yang Tuhan berikan mengenai masalah Raja Saul di dalam 1 Samuel pasal 15. Mari kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Aku akan membalas apa yang dilakukan Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Allah memerintahkan Saul untuk memusnahkan setiap makhluk hidup, tidak meninggalkan apapun. Ayat 4. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Tilaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai di kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka." Sesudah itu, menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Dalam hal ketaatan, orang-orang kudus Tuhan yang ditunjukkan di dalam Wahyu pasal 14 menunjukkan ketaatan mutlak mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Menurut Alkitab, karena itulah mereka dianggap layak untuk ditebus dari bumi ini. Dalam Yeremia pasal 34, kita bisa melihat Raja Zedekia dan rakyat Yehuda pada awalnya taat 100%. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, mereka mengalami perubahan hati menjadi 100% tidak taat. Ini adalah kasus mereka. Namun, menurut 1 Samuel pasal 15, Raja Saul setengah menaati dan setengah tidak menaati. Semua hewan yang buruk dan lemah yang tidak berharga dia bunuh. Tapi semua ternak yang gemuk dan yang dianggap berharga dia selamatkan. Hari ini saat kita melanjutkan perjalanan ke sorga, Tuhan meminta kita untuk merenungkan ketaatan kita sendiri pada kehendak Tuhan dengan menunjukkan kepada kita semua jenis perbuatan yang tidak taat dari masa lalu. Beberapa orang mematuhi 100% mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir. Beberapa orang mematuhi 100% untuk sementara waktu, tetapi kemudian tidak taat untuk sementara waktu. Beberapa orang seperti Raja Saul dan tentara Israel yang sebagian menaati dan sebagian lagi tidak menaati. Beberapa orang tidak taat sejak dari awal. Tuhan menunjukkan kepada kita semua jenis tindakan ketidaktaatan yang berbeda ini. Di dalam 1 Samuel, kita melihat bahwa ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, roh jahat datang kepadanya dan menyiksanya. Samuel sangat mencintai Raja Saul. Ketika kita melanjutkan membaca pasal ini, kita bisa melihat dia merasa kasihan kepada Raja Saul dengan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa Tuhan menganggap hal ketaatan dan ketidaktaatan sebagai hal yang sangat penting?" Sama seperti mereka yang tidak taat tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jika kita tidak taat, kita tidak bisa masuk ke kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan kepada kita semua peristiwa ini dalam perjanjian lama yang berfungsi sebagai bayangan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 14 kita baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Apa yang akan mereka bagikan? Alkitab mengatakan bahwa kita bisa berbagi dalam kemuliaan sorga. Ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat pergantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Dikatakan bahwa ketidaktaatan adalah
faktor terbesar yang menghambat mereka memasuki Kanaan. Juga di dalam Ulangan pasal 8 dikatakan bahwa Tuhan mencobai mereka setiap hari untuk melihat apakah mereka menuruti perintahnya atau tidak. Selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan mengamati apakah hati mereka taat atau tidak. Ketika kita melihat kesimpulan dari Ibrani pasal 3 ayat 18, kita melihat bahwa mereka yang tidak taat tidak bisa memasuki perhentian kekal yang telah disediakan Tuhan. Secara rohani, mereka tidak bisa memasuki perhentian kekal di sorga. Inilah yang dijelaskan melalui ayat ini. Mari kita baca pasal 4 ayat 6 yang mengandung arti yang sama. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Karena mereka tidak taat, mereka tidak bisa masuk. Apa yang Tuhan katakan di ayat 7? Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa yang tidak boleh kita lakukan jika kita diberi kesempatan untuk mendengar suaranya hari ini? Janganlah keraskan hatimu. Kita tidak boleh memiliki hati yang tidak taat ketika kita mendengar suaranya. Kita harus menjadi seperti Nuh. Ada tertulis, Nuh melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Mereka yang diselamatkan tidak mengeraskan hati mereka pada waktu mendengar suara Tuhan. Tetapi mereka suka menuruti firman Tuhan. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita baca ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Agar kita tidak mengikuti contoh ketidaktaatan, Tuhan menyiapkan sejarah Perjanjian Lama sebagai pelajaran bagi kita. Bahkan saat ini, Tuhan bersukacita dalam menyelamatkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tuhan ingin membawa seluruh umat manusia ke kerajaan sorga. Namun, selama hidup di bumi ini, orang memiliki pola pikir dan tujuan hidup yang berbeda. Mereka berpegang teguh pada firman Tuhan untuk sementara, tetapi kemudian mereka berpikir, rasanya sedikit kurang nyaman dalam menjalani kehidupan sesuai firman Tuhan. Orang-orang di sekitarku tidak menghormati aku. Aku tidak bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarku. Untuk menikmati hidup mereka, mereka mengabaikan sebagian dari firman Tuhan dan berpikir, aku melakukan 90% dari firman Tuhan, jadi tidak apa-apa meskipun aku tidak menuruti 10% sisanya. Kemudian mereka akan berpikir, 50% masih akan baik-baik saja. Pada akhirnya, mereka akan berkata pada diri mereka sendiri, meskipun aku tidak mematuhi 90%, tidak apa-apa. Setidaknya aku mematuhi 10%. Karena ini terjadi berulang-ulang, Tuhan berkata melalui sejarah Raja Saul bahwa sebagian menaati dan sebagian tidak menaati sama dengan tidak taat 100%. Mari kita pikirkan Raja Zedekia dan orang-orang Yehuda yang menaati 100% pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat tidak menaati 100%. Dan juga marilah kita memikirkan umat Tuhan yang ditunjukkan melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 14 yang diselamatkan. Mereka mengikuti anak domba itu kemana ia pergi, bukan hanya untuk sementara. Tanpa peduli situasi atau waktu, umat Tuhan terus-menerus mengikuti kehendaknya sampai akhir. Hari ini, Tuhan mengajar kita melalui berbagai kasus yang tercatat dalam Alkitab, apa ketaatan sejati yang Tuhan inginkan dan cari di antara umatnya. Melalui semua peristiwa ini, kita dapat menemukan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dalam Ulangan pasal 8 tertulis, Tuhan mencobai hatimu setiap saat selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Dia mencobai kita untuk mengetahui apakah kita mematuhi perintahnya atau tidak. Alasannya adalah Tuhan hanya peduli dengan keselamatan kita.
Tuhan menunjukkan kepeduliannya yang dalam terhadap keselamatan kita dengan memberi kita pengampunan atas dosa-dosa kita dan membawa kita ke sorga. Namun, jika hati dan pikiran manusia tidak selaras dengan Tuhan, mereka tidak bisa mengikuti petunjuknya. Jika kita berharap untuk sorga dan berharap untuk keselamatan, bukankah kita harus benar-benar mengikuti sampai akhir kemana saja Ia menuntun kita selama sisa hari-hari di dalam hidup kita? Hanya ketika ini dilakukan dengan sempurna dan cepat, penghakiman Tuhan akan datang ke atas bumi. Bukankah dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 10, setelah ketaatan dan imanmu sempurna, aku akan menghakimi dan menghukum setiap tindakan ketidaktaatan. Tolong buka 2 Korintus pasal 10. Mari kita baca 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Pada akhirnya, hukuman akan dijatuhkan atas seluruh umat manusia setelah kita memiliki iman yang penuh kepada Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya menjadi sempurna. Tuhan memberitahu kita bahwa Dia akan menghukum dunia ini karena tindakan ketidaktaatan mereka. Di tengah semua tanda bencana besar seperti krisis di Ukraina dan Myanmar yang terjadi di sekitar kita dan pandemi virus corona, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang kurang dengan iman kita? Ketika Tuhan menguji iman kita, apakah kita mendapatkan nilai yang gagal atau nilai yang baik? Dengan mengukir hal-hal ini di hati kita sekali lagi, saya berharap kita akan menjalani kehidupan iman yang saleh sesuai dengan ajaran Tuhan yang penuh kasih dan mengikuti kemana saja Ia pergi. Jika kita mendengar firman Ibu Surgawi, kita pasti akan menerima roti bahkan saat kita sedang tidur. Banyak hal yang baik yang tidak kita duga akan terjadi. Tolong memiliki keyakinan yang kuat dalam hal ini. Saya meminta semua anggota keluarga surgawi kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.